sembahyangan. Tapi ketika di Madinah tamandak orang membaca salam kepada Nabi, kita yakin di belahan bumi yang lain masih banyak orang yang membaca salam. Itulah hikmahnya kenapa Allah maulahkan waktu di dunia ini berbeda-beda. Sembahyangan balain waktunya, di Kaltim, di Kalsel kalain dikit. Banjar lawan Kaluat balain sedikit. Ada semenit atau 2 menit selisihnya. Itu hikmahnya kenapa waktu itu lain-lain, supaya ada terus orang yang membaca salam kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita teliti, seluruh dunia ini 24 jam non-stop orang berucap salawat kepada Nabi. Maka berarti roh Nabi itu standby 24 jam ada di jasad beliau. Nah, kalau sudah roh Nabi ada di jasad, hidup apa mati? Hidup. Yakin sudah? Yakin. Sudah tahu dalilnya? Tapi kada hafal. Itu dalilnya, gambarannya seperti itu. Kalau biar hendak tahu lagi Nabi hidup, coba buka sejarah zaman Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai seorang keturunan Nabi dari jalur Sayyidina Husain, tapi masyhurnya imam zaman itu, bukan Habib, bukan Sayyid. Ya, perubahan-perubahan itu ada beberapa dekade menjadi perubahannya. Dulu-dulu orang menyebutnya imam, kemudian turun ke bawah ada syekh, ada Sayyid, ada Habib. Sekarang masyhurnya Habib. Dulu imam. Zaman Imam Ahmad Ar-Rifai, Sidin diam di Baghdad, lalu tolak haji. Ibah tuntung Imam Ahmad Ar-Rifai berhaji, ziarah ke Madinah. Pas sampai di kota Madinah, beliau ziarah ke makam Nabi. Apa Nabi baca Sidin hadapan kuburan Nabi? Beliau membaca 2 bait syair. Ini dalil boleh membaca qasidah di hadapan kuburan. Ada namanya rike, namanya rike itu mungol dari kita paham. Man qalla ilmuhu katsura iraduhu, siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahakan. Orangnya bila orang sedikit ilmu itu harus kurang aja disalahkan. Makanya mengaji itu jangan alang-alang. Kiraan kita nih ilmu alang-alang, jangan hendak menyalahkan orang. Menujar orang istilah bahari apa, kalau tongkat panjang segala jangan lautan hendak diduga. Itu kan pepatahnya. Menang diisi tongkat handap, jangan hendak mengukur laut. Laut dalam lagi, kecuali ya pasang surut biar kau menanjak. Nah, paham-paham kita tak? Mau kita ilmu sedikit, jangan coba-coba umpan komen, karena kita bisa berbahaya untuk diri kita pun kita ilmu sedikit. Paham kan? Jangan umpatan komen, apalagi menyangkut tuan guru, menyangkut habaib yang pian kada ahli dalam ilmu itu, kita diam lebih selamat. Jangan coba-coba komen, karena ini bisa membuat pian celaka dunia sampai akhirat gara-gara komen kepada orang alim dan habaib yang sejatinya mereka kada salah, tapi kita nama komen tak ada berilmu. Kalau bunyinya menyambati dan menjelekkan dan lain-lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hatilah yang ada berarti tuan guru, daging tuan guru itu beracun. Beracun biar jangan disambati. Kelakuan tuan guru misalnya ada menyalah sedikit, biar ukur pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Biar ukur pakai ilmu. Apa alasan Sidin jadi kayak ini? Apa alasan Sidin jadi kayak itu? Biar ukurnya pakai ilmu, bukan pakai nafsu. Dulu pernah Habib Lutfi bin Yahya. Kenal biar Habib Lutfi bin Yahya? Kenal ada? Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kenal? Kada? Oh, kada kenal, ya sudah. Tapi Sidin masih hidup sampai saat ini. Masih ada, menjadi tokoh bangsa. Bahkan beliau termasuk dari deretan penasehat Pak Presiden Jokowi. Habib Lutfi bin Yahya itu kenyang dengan komen-komen orang yang tidak mengerti dengan taktik dakwah beliau. Pernah suatu hari Habib ini diundang oleh bubuhan pesantren. Pesantren menghajatkan Sidin ceramah di pesantren. Di hari yang sama ternyata beliau tidak mendatangi undangan pihak pesantren. Kemana Sidin tolak ceramah? Ke kantor bubuhan politikus, ke kantor elit-elit politik. Habib Lutfi lebih memilih ceramah kepada kantor elit-elit politik dibanding ke pondok pesantren.
Padahal jadwalnya terdahulu pondok mengundang daripada elit politik, tapi di pondok dibatalkan sidin ke elit politik ditolaki sidin. Rame itu komennya biar. Apa itu Habib? Apa itu? Apa itu? Habibnya mata duitnya di sana, akan amplopnya di sana. Macam-macam orang banyak penting. Akhirnya apa? Setelah dibuka rahasianya, kenapa Habib lebih memilih ceramah ke elit politik dibanding pesantren? Ini metode dakwah Habib Lutfi. Ketahuilah, kata beliau, pesantren itu biar aku kada ceramah, inya hari-hari dengarkan ilmu. Itu orang-orang baik semuaan di pesantren, biarpun aku kada datang, mereka tetap jadi orang baik. Sedangkan kantor elit-elit politik, mereka ini susah mau mengadakan acara. Kadang-kadang mereka kawat, gurunya kada kawat. Kadang-kadang gurunya kada kawat, mereka kawat. Menyesuaikan jadwal ini susah. Kebetulan elit politik kawat, Habibnya kawat, aku masuki ke situ. Kenapa, kata beliau? Kalau orang pesantren kada aku masuki, mereka baik bertahan. Elit politik kalau kada aku padahi bisa layau. Itu beliau. Sampai di situ paham lah biar metodenya. Nah makanya jangan coba-coba nyalahkan gawin orang alim. Kadang-kadang gawin orang alim ini kada masuk di ukuran orang awam. Orang awam ini melihat apa ada orang cuma terdahulu situ aja sudah. Oh iya. Padahal sidin lebih mementingkan ada yang lebih penting daripada itu. Kalau masuk ke pesantren, ya kakak itu orang baik berarti dan didakwahi. Tapi kalau masuk ke elit politik, berapa banyak mereka yang lupa kepada Allah. Akhirnya dipadahi sidin, janganlah lupa dengan tugas kalian. Janganlah lupa kalian ketika sudah duduk kepada amanah yang telah diberikan rakyat kepada kalian. Janganlah lupa ini hukum Allah, ini hukum Rasulullah. Janganlah kalian menggelapkan itu dan ini. Itu dipadahi sidin. Nah itu Masya Allah dakwah sidin. Walaupun orang menyebati sidin kada peduli. Nah kembali dulu ke kisah. Jadi Imam Ahmad Ar-Rifai ziarah ke makam Nabi. Lalu beliau membaca syair. في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Itu dibaca sidin di hadapan makam Nabi. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha. Dari kejauhan aku mengirim rohku setiap hari untuk datang ke kota Madinah. Apa roh dikirim ke kota Madinah? Tuqabbilul arda anni wa hiya naibati. Untuk mencium bumi yang mulia sebagai gantian batang tubuh belum bisa ke sana. Awak belum bisa tulang ke Madinah, roh dikirim hari-hari ke Madinah. Ini kelas-kelasnya beliau, bisa mengirim roh. Orangnya ada di Baghdad, rohnya ada di Madinah. Tuhan Malintang pun bisa. Pun paham ilmunya, orangnya ada di Malintang, rohnya berada di Madinah. Makanya kada mustahil waktu kawan-kawan kita umroh, kadang-kadang kawan bisa bingung, ikam umroh kah jar? Kada jurang, kada umroh, tapi ada ikam jar, di Pandiri menyahut aja jar. Oh mungkin itu rohnya diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Bisa gitu, naik haji bisa, orangnya ada jadi benua, timbul ada di Makkah, wukuf di Padang Arafah bisa. Nah, di orang roh main kayak itu. Wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat. Tapi ya Rasulullah, saat ini awak ulun ada di hadapan makom dia. Jasad ulun ada di hadapan kubur dia. Satu yang hamba minta kepada Tuhan, famdud yaminak, ulurkan tangan dia. Keluarkan tangan dia dari dalam kubur. Kai tahdha biha syafati, sekira-kira bibir ulun bisa mengecup tangan pian yang mulia. Setelah selesai syair itu dibaca beliau, kubur Rasulullah belah dua. Keluar tangan Nabi. Disaksikan ribuan manusia, tangan Nabi Muhammad keluar dari dalam kubur. Dijabat Imam Ahmad Ar-Rifai, dicium. Maka orang yang berjabat dengan Rasulullah pasti wakaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kaful Mustafa kal wardi nadi, telapak tangan Rasulullah baunya harum benar. Itruha yabqa idza massat ayadi,
baunya barikit apabila berjampai lawan tangan orang lain. Imam Muhammad Ar-Rifai menjabat tangan Nabi, bau harum Nabi barikit di tangan sini. Allahumma salli ala Muhammad. Keluar tangan Nabi disaksikan ribuan orang. Keluar tangan dari dalam kubur, hidup apa mati? Ini kelasnya Nabi Muhammad. Amun dimalintang tangan keluar di kuburan, insya Allah 2 minggu orang juga dilalu situ. Nyata aja mati jadi hentau minta. Itu dimalintang. Tapi ini lain kisahnya. Ini kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita yakin Nabi Muhammad hidup. Yakin? Nah, karena Nabi Muhammad itu hidup, berarti kita merayakan ulang tahunnya Nabi. Nabi dilahirkan sebelum terbit fajar hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Tahun ini 2022, berarti ini ulang tahun Nabi yang ke-1451 tahun. Terhitung dari lahirnya Sidin ke muka bumi. Jadi kita saat ini merayakan ulang tahun Nabi yang ke-1451 tahun. Selamat milad ya Rasulullah. Selamat ulang tahun ya Rasulullah. Pandanglah kami sebagai umat Dia. Pandanglah selalu dengan pandangan rahmatnya Dia. Selalulah berikan syafaat kepada kami, pertolongan kepada kami dunia sampai akhirat ya Rasulullah. Nah, ini Nabi ulang tahun. Sekarang pertanyaan dulu. Kalau kita hadir di ulang tahun kawan-kawan kita, biasanya bawa hadiah apa kada? Bawa hadiah apa kada? Bawa. Nah, sekarang pertanyaan ulun, di ulang tahunnya Nabi Muhammad, hadiah apa yang pian bawa untuk Nabi Muhammad? Hadiah apa? Salawat. Oke, apa lagi? Salawat aja lah. Oke, salawat bagus sebagai tanda bahwa kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang sudah cinta lawan sesuatu pasti banyak menyambatnya. Oke, salawat bentuk wujud cinta kita, dan ini termasuk kado yang berharga dipersembahkan untuk Nabi Muhammad. Banyak baca salawat. Oke. Pertanyaan ulun, sehari pian salawat berapa? Behitung nggak masih? Ulun guru aja kada tahitung, kada baca. Kada tahitung. Kada baca bang Wadai, kada tahitung. Alhamdulillah, salawat salah satu kado yang kita persembahkan untuk Nabi. Memuji-muji Nabi itu kado untuk Nabi. Bahkan kalau bersalawat berjamaahan nanti ini, itu diceritakan dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hadith, Syarah Lubabul Hadith. Ada ahli sufi bertetangga dengan pemabuk. Orang ini tuan guru, tapi bisi tetangga pemabuk. Nang mabuk ini dipadahi kada masih, disuruh bertobat kada mau, pokoknya mabuk aja gawian. Mabuk haruslah, naudzubillah min dzalik, mudahan na mabuk ambihan mabuk. Hanya sakit alam aja. Ada untungnya mabuk lebih. Entah makai benda cair, benda padat, pokoknya bila bisa memabukkan hukumnya haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap benda nang muskir bisa memabukkan itu hukumnya khamar. Setiap khamar hukumnya haram, apapun itu bentuknya. Kalau banyaknya haram, maka sedikitnya pun haram juga. Jangan dicoba-coba. Aku nak mentes saja menjilat. Jangan. Bila banyaknya haram, sedikitnya pun haram juga. Mabuk tiap hari. Tiba-tiba si mabuk ini mati. Ngarannya manusia bisa mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nang hidup pasti merasakan mati. Kita ini berataan pacang mati. Mau pian berdahulu ulun berdudi, atau ulun berdudi pian berdahulu, terserah. Yang jelas kita pacang mati. Tapi ulun yakin ulun kada mati hari ini. Yakin ulun. Kenapa bisa yakin? Ulun baca lakat jagung subuh tadi. Siapa baca lakat jagung sampai wa rabbul arsyil azim subuh tadi, jamin sasiangan kada baca mati. Kena malam kena, bila ingat baca lakat jagung maghrib, jamin sama alaman kada baca mati.
Karena laqad ja'akum ini dua ayat terakhir surah At-Taubah yang paling ditakuti oleh malaikat Israel. Yang kedua juga Pak, baik guru aja jaga pada Allah Ta'ala. Lalu enggak itu, oh biar kena paham. Ketika Allah masih menghendaki orang itu hidup, maka Allah takdirkan lidahnya bergerak baca laqad ja'akum. Tapi ketika pian akan ditakdirkan mati, lidah pian karas, ada baca lagi laqad ja'akum. Paham? Bukan mendahului takdir, tapi memang kayak itu keadaannya. Pokoknya bila kita diingatkan Allah, lidah kita ditolongi Allah, baca laqad ja'akum, itu pertanda hari itu kita belum dikehendaki mati. Pertanyaan dulu, biar baca laqad ja'akum lah sebenarnya. Hati-hati kemariannya lah. Ya Allah. Ya biasanya orang mati itu mun kada sama lawan hari lahirnya bisa juga bemaju ke mundur tak. Bila misalnya lahir arba mati bisa arba bisa salasa. Nah ke salah satu nama karanya bemaju kah? Bemaju mundur tak panjangan. Mundur. Menulun lahir rasanya arba. Jadi ulun itu bila hari arba hati-hati benar. Arba lawan salasa hati-hati kalau ulun Israel datang. Makanya ulun bapik bila hari salasa hari arba. Tahu wafatnya kayak itu ya Allah. Rasulullah itu lahir hari Senin, wafatnya hari Senin. Nah kita bisa kayak itu juga, lahirnya hari Rabu, karena wafat bisa hari Rabu lagi. Jangan mimpi mau wafat hari Jumat. Ya tapi karena mustahil kalau kita minta kepada Allah. Bisa aja dirubah, terserah Allah Ta'ala. Cuma karancakan hari apa lahir, hari ininya mati. Ya orang-orang garing itu hati-hati banget sudah sidin garing. Tahun nih lahir hari apa sidin? Hari Sabtu guru aja. Jangan tinggalkan lagi, tunggui. Minanam banget, maaf ada orangnya. Ya tunggui aja, jangan ditinggalkan lagi. Parat nih gitu jihad. Kalau kita kan jadi lagi. Bukan sok mendahului Allah Ta'ala kan, dan cuma ini hukum kebiasaan kayak itu. Mau orang tua paham benar kisah kayak itu. Orang tua malaikat dimuhagin biasanya paham parah penting ini juga. Bila mencapai parutna simpun dan jawab parutan, orang tua paham benar. Jangan ditinggalkan lagi, ngakakan lah kayak itu. Guru hari nyambatakan tangan nih gusok di sini. Bila masih berbunyi jawaban mati. Nah, nyaring bunyinya masih. Jawaban mati. Tahu pian karena gusok. Bedanya kada berbunyi hati-hati biar semangat mati itu. Ya Allah. Lalu si pemabuk tadi mati. Pas sudah mati, digawi orang fardu kifayah aja kan. Dimandihi, dikafani, disolatkan, dikuburakan. Selesai prosesi fardu kifayahnya. Malamnya si tuan guru tadi nambah tanggalan si pemabuk tamimpi batamuan lawan nama mabuk tadi. Tahu-tahu si mabuk ini duduk di singgasana yang sangat megah, baju ahli surga. Takajut guru, kalau di sini nampak arwah kolak tinggi guru aja ya. Nama mabuk hari-hari raja tinggi ya, lu nama mabuk raja. Kenapa kau makan baju surga? Anehnya. Ada patut kau nih aturannya kau di neraka. Ulah bikin guru bingung masalahnya. Timbul diulahkan Allah Ta'ala maka ini ya. Apa gerak rahasianya? Nah ini guru kisahnya. Lalu berkisah lelaki tadi dalam mimpinya orang soleh. Ulun guru suatu hari hadir di majelis seperti ini. Majelis dzikir, majelis salawat. Lalu si tuan guru berdiri membacakan sebuah makalah perkataan. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Jar gurunya. Siapa yang baca salawat kepada Nabi lalu menyaringkan suaranya maka ia wajib masuk surga. Ibah ulun dengar guru membaca kayak itu, ternyata gurunya menghuluakan kami bersalawat. Lalu gurunya bersalawat dengan suara nyaring, jamaah menggelegar mau umpati, ulun pun menguciak juga mau umpati bersalawat. Pas saat itu Allah menurunkan keampunannya kepada kami berdua. Maka tak masuk ulun nampak mabuk
ahli mabuk dapat ampunan berkat berkumpul di perkumpulan seperti ini. Ini yang menyebabkan ulun dapat singgasana megah pakaian ahli surga. Oh, ditukah je guru. Jadi patut kayak ini caranya. Nah, sampai di sini paham ya? Ini fadilat orang bersolawatan berjamaah. Tapi harusnya nyaring. Tadi masya Allah nyaring suara pian pada mic. Alhamdulillah karena mic-nya gambar. Dan ini PR kesan panitia menyaringi suara mic. Amun duitnya kadada minta wan Ibu Fatimah. Nah itu wajana atau salon di berapa biji, diperlu tambahan, diperlu dinyaringi lagi suaranya sekira-kira menggelegar bunyinya di dalam. Jadi bila Dudi ulun datang ke Malintang, suara mic sudah berubah. Paham gak? Jangan paham nah. Ibu Fatimah sakit, Tuhan biar kebombolan. Turangnya ke ibu berita lu ibu makan. Bahwa sound system ini larang, harganya tahu kan? Pernah ada hapok suara paling kada 20 juta atau paling kada juga. Nah, kipas angin ditambahi, mesinnya digadali, yalah, sekira gojong putarannya, gitu. Biar datang guru ini jodoh bisa sabar. Diwaspi ada mau undang. Ada ulun menyambat tuh asa nyambat nembujur ha ulun kada tahu kan. Mana bangun bunyi mic sing gemetan apa mic dicari kisah kaleng. Mau hendak nyaring duit, pakai duit kada mau gratisan. Pakai duit ya. Ulun kalau urusan sound system ini paling ketat dah. Pokoknya bila sound system kada nyaman ulun sambat. Bila sound system geduruk kada nyaman lalu ulun sambat tuh Bang. Di sini ya lumayan lah nyaman. Mau nyaman bener kada. Lumayan belak-belakan aja, paham-paham ya panitia mikirakan situ lah. Bos-bos undang, bos-bos napa pikirakan tuh batu gada banyak jadi tarik di sungai menurang. Pikirakan tuh baik-baik sekira-kira masjid itu bujur-bujur jadi syiar. Jadi suara tuh menggelegar jaring. Ulun tangarakan mulai suka dan ganti babaya bunyi pik corong. Ayo udah baca kada nama. Apa itu bunyinya kayak apa? Jeng bersabut jeng bersabut bunyinya bersabut ada beres. 1 2 3 jeng mati ya sih toh. Oh berarti kan ada dengar lah. Aduh bunyinya bersambut kan biar kayak alam kan nah hadirin sekalian yang Allah hormati rahimahullah. Saatnya gimana tadi? Salawat bisa menjadi kado terindah untuk kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di ulang tahunnya Nabi kita mempersembahkan itu. Bisa yang kedua kita mempersembahkan kado untuk Nabi Muhammad dengan cara kita memperbaiki akhlak kita. Ini yang kita persembahkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, ulang tahun pian dan tahun ini ulun ingin menjadi pribadi yang baik sekira menyenangkan hati pian. Sekira pian himau melihat ulun. Bisa lalakian, bisa berubah menjadi baik, rajin-rajin, kada bisa menggilihi bini. Ibah ulang tahun Nabi deh belajar menggilihi bini. Apa dalilnya? Nabi bersabda, khairukum li ahli. Storeng. Khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian yang baik kepada bini dan keluarganya. Nah, lalakian bila pian bisi bini, pun bini ibadah tapas, pian badadadai.
menyapui lantai, pian malam lantai. Namun yang bini sibuk memasak, pian menyiapkan anak tolak sekolah. Pertanyaan ulun kepada laki-laki, bisakah Anda melakukan seperti itu? Ujung-ujung, saya Anda kan? Bu, pertanyaan ulun, laki pian bisa nggak membantu pian? Ayo, ada bini siapa tak? Karancakan, lalakian ke karancakan lingkar. Nasa sapu kada mau, malam lantai kada mau, mengirima kata yang mantu akan piring kada mau. Ayolah laki-laki, robah diri kita. Rasulullah pun menggawi seperti itu. Kadang Nabi mengini membersihi apa, gawian bini sipit. Nabi umat juga menggawi. Makanan tahapur Nabi umat memilih. Itu Rasulullah. Orang semulia Nabi Muhammad membantu kepada bini sipit. Kenapa kita kada bisa membantu bini kita? Mohon maaf kalau ulun di rumah dengan bini ulun yang pertama tuh,